Kita masuk ke bagian Financial Statement Analysis. Kita buka di problem 3 untuk perusahaan Banico di halaman 31. Nah, di problem 3 ini kita ada Comparative Statement of Financial Position, terus ada si income statement-nya, lalu kita itu ada keterangan nilai penjualan kredit sebesar 80% dari total penjualan pada tahun 2019. Terus dividen itu yang dibayarkan untuk pemegang saham istimewa adalah 31.987.100. Nah, ini ada rasio-rasio yang harus kita hitung dengan pembulatan dua angka. Pertama, the current ratio, inventory turnover, account receivable turnover, net profit margin, earnings per share, asset test ratio, asset turnover, return on asset, debt to total asset ratio, sama time interest earned. Nah, di problem 3 ini, kita ada ralat di bagian income statement yang income before tax. Itu jadinya 134.625.000, lalu net income-nya itu jadi 100.968.750. Nah, terus kita pertama ngitung dulu nih, yang dia bilang nilai penjualan kredit itu 80% dari total penjualan. Cara nyarinya itu 80% dikali si penjualannya net sales 257.500.000. Dapat hasilnya itu 206 juta. Yang rasio pertama, current ratio. Nah, cara nyari current ratio itu kan current asset dibagi sama current liabilities. Nah, cara nyari current assetnya itu sama dengan kita jumlahin nih yang termasuk current asset. Di tahun 2019, kita pakainya yang tahun 2019 nih angkanya. 20 juta, si investment, terus ada prepaid rent, inventory, supplies, accounts receivable, sama cash. Jadi yang masuk current asset itu investment short term, prepaid rent, prepaid insurance, inventory, supplies, accounts receivable, sama cash. Nah, ini kita jumlahin nih 20 juta sampai 33 juta. 135.000. Dapat hasilnya itu 193.800.000. Nah, untuk si current liabilities-nya itu kita jumlahin nih dari si salaries payable tahun 2019 ditambah interest payable 2019 ditambah income tax payable 2019 ditambah accounts payable. Dapat hasilnya itu 89 juta. Nah, baru nih si current assetnya itu dibagi sama current liabilities. Dapat hasilnya itu 2,18 karena dia mintanya itu 2 angka di belakang koma. Lanjut ke rasio kedua yaitu inventory turnover. Rumusnya itu cost of goods sold dibagi average inventory. Nah, cost of goods sold itu kita dapat angka dari si income statement 95 juta. Lalu untuk average inventory itu inventory tahun 2018 ditambah
sama 2019 dibagi 2. Dapat hasilnya itu 21.100.000. Baru ini kita bagi. Dapat hasilnya itu 4,50 atau 4,5. Lanjut ke rasio kedua, yaitu inventory turnover. Cara nyarinya itu, cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Nah, cost of goods sold itu kita ambil dari angkanya si cost of goods sold yang ada di income statement, 95 juta. Terus, average inventory itu penjumlahan rata-rata dari inventory 2018-2019. Jadi kita jumlahin dulu si inventory 2018 yaitu 18.750.000 ditambah dengan 23.450.000 dibagi 2. Dapat hasilnya itu 21.100.000. Nah, inventory turnover-nya berarti 95 juta dibagi 21.100.000. Dapat hasilnya itu 4,5 times. Lanjut di rasio ketiga yaitu accounts receivable turnover. Nah, cara nyarinya itu net credit sales dibagi average net accounts receivable. Nah, net credit sales itu yang udah kita cari tadi nih. Yang dia bilang nilai penjualan kredit itu 80% dari total penjualan. Dapat 206 juta. Lalu untuk average net accounts receivable itu berarti rata-rata dari account receivable tahun 2018 dan 2019. Berarti 78 juta ditambah dengan 56 juta lalu dibagi 2. Dapat hasilnya itu 67 juta. Berarti accounts receivable turnover 206 juta dibagi 67 juta. Dapat hasilnya itu 3,07 times. Di rasio keempat, itu profit margin. Cara nyarinya, net income dibagi net sales. Berarti, kita lihat nih, net income 196.850 dibagi dengan net sales-nya itu 257.500.000. Nah, nanti profit margin-nya itu dapatnya 0,39. Nah, untuk si profit margin itu kita harus kalikan dengan 100 karena akan kita jadikan persentase. Nah, dapat hasilnya itu 39,21%. Lanjut di rasio kelima, yaitu earnings per share. Cara nyarinya, net income dikurang preference dividend dibagi dengan weighted average ordinary share outstanding. Lembarannya nih. Jadi, pertama, net income dikurang preference dividend itu kita dapat dari statement problem 3 ini yang di statement of financial position. Dia bilang net income dikurang sama dividen saham biasa, yaitu 31.987.100. Dapat hasilnya itu 68.981.650. Nah, untuk si weighted average-nya, average ordinary shares outstanding, itu
sama dengan nilai si share capital ordinary 120 juta ditambah dengan 180 juta dibagi 2. Lalu nanti dibagi juga dengan nilai parnya. Jadi, untuk weighted average ordinary shares outstanding, pertama itu 120 juta ditambah dengan 180 juta. Jadi nilai 2018 sama nilai 2019 dibagi 2, ya kan? Dibagi lagi parnya 2000 karena kita mau cari lembarannya. Dapat hasilnya itu 75.000 lembar. Nah, berarti kita bagi nih 68.981.650 dibagi sama 75.000. Dapat hasilnya itu 919,76 rupiah. Lanjut di rasio yang ke-6, Quick Asset Test Ratio. Nah, cara ngitungnya itu cash ditambah short term investment ditambah net accounts receivable. Lalu dibagi dengan current liabilities. Berarti cash 2019 ditambah accounts receivable net ditambah sama investment short term. Dapat hasilnya itu 149.135.000. Nah, untuk current liabilities-nya berarti sama dengan 89 juta. Dapat hasilnya itu quick asset test ratio itu senilai 1,68. Lanjut di rasio ke-7 yaitu asset turnover. Cara nyarinya itu net sales dibagi dengan average total asset. Berarti net sales kita ambil dari income statement 257.500.000. Average total asset berarti total aset 2018 ditambah 2019 dibagi 2. Dapat hasilnya itu 907.462.500. Berarti aset turnover-nya itu 257.500.000 dibagi 907.462.500. Dapat hasilnya itu 0,28 times. Lalu untuk rasio yang ke-8 itu return on asset. Cara nyarinya itu net income dibagi dengan average total asset. Nah, untuk net income sendiri kita ambil dari income statement 198.750. Nah, average total asset itu sama dengan 907.462.500. Nah, dapat hasilnya itu return on asset itu 0,11. Nah, untuk si return on asset itu kan dia dalam bentuk persentase. Berarti jangan lupa dikali 100. Dapat hasilnya itu 11,13%. Lanjut ke rasio 9, yaitu debt to asset ratio. Cara nyarinya itu total liabilities dibagi total aset. Nah, total liabilities itu berarti kan dari bank loan
lalu bonds payable, lalu salaries payable, lalu interest payable, terus ada income tax payable, terus accounts payable. Dapat hasilnya itu 322.500.000. Terus untuk total asetnya, berarti kita bisa ambil total aset tahun 2019. Dapat hasilnya itu 866.425.000. Berarti debt to asset ratio itu 322.500.000 dibagi dengan 866.425.000. Dapat hasilnya itu 0,37. Nah, jangan lupa kita kali 100 karena bentuknya itu persen. Dapat hasilnya itu 37,22%. Lalu lanjut ke time interest earn di rasio ke-10. Dia itu sama dengan net income ditambah interest expense ditambah income tax expense dibagi interest expense. Nah, kita lihat nih. Di income statement, dia kan bilang net income ditambah tax expense ditambah interest expense. Nah, kalau misalkan kita hitung nih dari bawah, dari net income ditambah income tax expense ditambah interest expense, itu sama aja kayak dia income before interest and tax. Jadi, ini bisa aja diganti time interest earn itu sama dengan earning before interest and tax dibagi interest expense. Nah, untuk interest expense-nya sendiri ini 25 juta. Nah, nanti dapat hasilnya itu 6,39 times. Nah, sampai sini rasio problem 3 selesai. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, bisa tanyain aja ya. Terima kasih.